kita bukan jauh dari neraka. Makin dekat sama neraka. Coba bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini kita sudah memahami kehidupan yang sedang kita jalani? Mari kita renungkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Diri, Haji Rasa 168. Dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah adalah keras terhadap orang-orang yang tertutup. Apa sih dunia itu? Kalau ditanya apa sih akhirat itu? Betul nggak? Karena ada kata-kata waqina azabannar, kan gitu. Ada nar di situ yang diterjemahkan jadi neraka. Apa sih neraka itu? 3 aja saya nanya. Apa dunia, apa akhirat, apa neraka? 3 aja kata kunci dari situ. Yang tergambar di otak kita itu, ya dunia, ya sekarang katanya. Betul nggak? Akhirat nanti. Padahal nanti itu kan tidak ada. Masa lalu dan masa depan itu disebut waktu, tapi itu namanya waktu psikologis. Waktu yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Apalagi kalau bicara fisika, apalagi orang sekarang sudah bicara fisika kuantum, bahkan mengatakan waktu itu tidak ada. Masa lalu tidak ada di fisika kuantum, masa depan pun tidak ada. Yang ada cuma saat ini. Mau gimana coba? Itu fisika kok, sains. Adunya itu artinya saat ini. Ya. Adunya apa? Saat ini. Ya. Akhiroh itu artinya hari kemudian. Jadi waktu yang akan datang. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mungkin yang benar-benar kita miliki hanyalah saat ini. Masa lalu hanya tersimpan sebagai ingatan, sedangkan masa depan masih berupa kemungkinan. Ketika kita sepenuhnya hadir pada detik ini, kita mulai menyadari bahwa kehidupan tidak sedang terjadi kemarin atau besok, tetapi sedang berlangsung sekarang. Jadi saat kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sebetulnya kita, ya, bagi yang sadar ini, sedang menyadari bahwa hidupku adalah di sini, saat ini, seperti ini, sekarang itu dunia. Dan kalau saya totalitas hidup di sini, saat ini, seperti ini, sekarang, saya merasakan kebahagiaan seolah-olah itu sudah terjadi. Saya merasakan yang kita dambakan semua seolah-olah sudah terjadi saat ini. Maka hari kemudian itu tidak perlu lagi kamu pikirkan. Waqina azabannar. Bahkan neraka itu sudah tidak ada lagi. Gak ada lagi. Dari mana neraka itu datangnya? Neraka itu datangnya dari masa lalu dan masa depan. Dari mana stres itu datangnya? Stres itu karena kita sedang membuat konflik antara keadaan yang sedang kita rasakan saat ini dengan keadaan yang hayal yang sedang diproduksi oleh proyeksi pikiran kita tentang masa depan. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Doa bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi juga menghadirkan kesadaran. Ketika hari ini dijalani dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan usaha yang sungguh-sungguh, kita sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik.
Kekhawatiran sering lahir bukan dari kenyataan, tetapi dari proyeksi pikiran kita sendiri. Makanya orang yang sedang memproyeksi dirinya ke masa depan, perhatikan saya, berarti dia sedang memproyeksikan dirinya pada kejadian yang tidak ada, tetapi kejadian itu hanya hayalan, pikiran, seolah-olah itu lebih baik dari yang saat ini. Apa yang terjadi? Kita jadi mengabaikan apa yang ada saat ini karena kita memproyeksikan seolah-olah yang lebih bagus itu yang tidak ada itu, yang buatan pikiran. Orang yang kayak gitu, coba pilih, itu bodoh apa tolol? Oh, dua-duanya. Ya syukurlah kalau kepilih dua-duanya. Hati-hati ya menangkap pembicaraan saya. Ini udah tingkat tinggi nih pembicaraannya. Ini saya mau ngasih hadiah. Setiap ketemu saya selalu saya berbagi hadiah. Hadiah yang keren itu. Hadiah yang setiap hari ya membuat hidup saya menakjubkan. Saya tidak bicara sesuatu yang ditawarkan pada orang tidak terjadi pada diri saya. Bukan. Kalau saya menyatakan berbagi, berarti saya sudah melakukannya. Makanya sebelum saya pergi ke sini, saya sudah melakukannya dulu tadi pagi, berbagi. Jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Seringkali kita sibuk mengejar kehidupan yang belum datang, hingga lupa mensyukuri kehidupan yang sedang Allah berikan saat ini. Padahal rasa syukur akan membuka mata kita untuk melihat berkah yang selama ini mungkin tidak pernah kita sadari. Bukan menyerukan pada orang lain, saya belum melakukannya. Karena kalau saya menyerukan sesuatu pada orang lain yang saya tidak melakukannya, tidak ada energinya dan tidak ada hak bicara buat saya. Ingat ya, banyak orang yang bicara, padahal dia itu sebenarnya tidak punya izin bicara. Apa yang terjadi di otak kita waktu baca doa yang tadi? Kita menganggap yang namanya dunia itu, segala urusan-urusan yang kita lakukan di dunia ini yang non ibadah. Betul? Kita menganggap dunia itu kita jualan di pasar, bisnis, bikin kue di dapur, masak-memasak. Kan kita menganggap selama ini itu yang namanya dunia. Dan yang disebut akhirat oleh kita itu adalah sholat, puasa, umroh, haji yang bersifat ritual. Itu bukan? Apa yang terjadi? Kita bukan jauh dari neraka, makin dekat sama neraka. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jika seluruh hidup dipersembahkan kepada Allah, maka bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, dan melayani sesama juga dapat menjadi bagian dari ibadah. Mungkin yang perlu kita ubah bukan aktivitas kita, tetapi kesadaran dan niat saat kita melakukannya. Betul nggak? Saya kasih tahu ya. Begitu anak diajarkan dari kecil, nanti kamu kalau sudah besar harus jadi dokter. Anak ini udah stres. Kenapa stres? Karena seolah-olah dalam hidup dia ada yang harus dia capai. Dan kalau dia tidak mencapainya, seolah-olah dia tuh gagal hidupnya. Padahal itu adalah pikiran yang diinstalkan pada anak kita. Jarang orang tua, ya sudah kamu mau jadi apa, yang penting kamu nanti jadi diri kamu sendiri. Jarang begitu. Pasti jadi dokter, jadi insinyur. Seolah-olah hidup itu cuma dua aja, dokter dan insinyur. Jadi diri sendiri jarang dibicarakan. Pada sukses itu ya jadi diri sendiri.
Jadi doa itu sebetulnya mengajarkan kepada kita, kalau kamu totalitas hari ini, totalitas saat ini, totalitas dari setiap ruang dan waktu di sini saat ini, dan kamu bisa menerima apapun yang ada saat ini dengan penuh rasa syukur dan cinta, kamu sudah selesai. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Setiap diri manusia memiliki potensi yang telah Allah titipkan pada dirinya. Tugas orang tua bukan mencetak anak menjadi salinan orang tua, melainkan membantu mereka menemukan jalan terbaik sesuai kemampuan dan bakat yang telah Allah anugerahkan. Masa depanmu tidak usah dipikirkan. Neraka sudah menjauh. Itu doa yang keren ini malah jadi salah tafsir di sini. Betul nggak? Seolah-olah kalau orang itu bekerja mencangkul di sawah, itu tidak ada kaitannya dengan masa depan. Tidak ada kaitannya dengan akhirat. Karena kalau kata akhirat dipahami secara dangkal, seolah-olah cuman ada di masjid, baca kitab suci walaupun gak ngerti. Kan itu yang disebut akhirat oleh kita. Sehingga kadang-kadang kita bicara, kamu tuh ngurusi dunia mulu sih, kapan mengurusi akhirat? Dan kalau ngurusi akhirat itu punya majelis taklim, tasnya seminggu 7, seragamnya 7, ngaji mulu tiap hari, walaupun yang dia ngaji juga tidak meningkatkan kualitas diri, dan dia sebut itu akhirat. Boro-boro bekal nanti, bekal hari ini aja nggak ada, kosong molompong di sini. Ditanya aja tadi sama saya, Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa artinya? Poek katanya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal.